subtema pertanyaan hukum kode A. Amplop pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Mohon izin kami membuka dan membacakannya. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali, mohon disimak dengan baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas dan tegas mengatur tugas, fungsi, dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Persoalan yang muncul adalah ada anggapan bahkan fakta terjadi di sejumlah daerah di Indonesia banyak kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah seluruhnya diambil alih kewenangannya oleh kepala daerah, atau sering kewenangan yang berkaitan dengan daerah secara prinsip didelegasikan kepada sekretaris daerah, bukan kepada wakil kepala daerah. Bahkan wakil kepala daerah dianggap sebagai lawan politik. Stigma hubungan disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan berdampak terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Pertanyaannya, apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana cara menjaga hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan daerah? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini memang sudah kami antisipasi dan kami memilih Pak Usman Hasanullahi menjadi wakil bupati saya. Di awal saya nyatakan bahwa peran wakil bupati kita berguru sama Pak almarhum David Todimbu dan melihat kejadian-kejadian pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati ini yang membuat saya galau. Nah, oleh karena itu ke depan kalau kami terpilih menjadi bupati dan Pak Usman dan wakil bupati, kewenangan itu bisa dibagi. Bisa dibuatkan keputusan untuk membagi kewenangan kepada bupati, bahkan bukan hanya wakil bupati, sampai di tingkat camat pun kita bisa berikan kewenangan. Biar udah pemerintahan bisa jalan. Karena itu persoalannya di situ. Kadang-kadang ketika penentuan misalnya pejabat eselon 2, kadang-kadang wakil bupati tidak dibagi. Nah, ini yang membuat orang ribut, wakil bupati protes karena orangnya tidak masuk, tim suksesnya protes karena tidak masuk. Nah, saya dengan Pak Ustadz Muloki jauh-jauh hari sudah mengantisipasi ini, membagi peran yang sama, membagi tanggung jawab yang sama, biar produk pemerintahan bisa dijalankan, pembagian kewenangan sampai di tingkat kecamatan, biar bupati tinggal mengatur, tidak baku-baku atur. Kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan dari bawah. Mohon maaf, ini segmen untuk calon bupati. Masih ada waktu 33 detik lagi. Ya, jadi saya sudah belajar sama Pak David Todimbu bagaimana beliau sebagai pamong senior dan 2 periode sebagai bupati. Selama beliau dengan 2 wakilan bupati yang berbeda, tidak ada pecah kongsi, tidak ada terjadi konflik karena beliau sangat piawai dalam memimpin daerah dan saya belajar banyak dari kepemimpinan Pak David Todimbu. Hal itu yang mendorong saya untuk mengajak Pak Usman Muloki sebagai anggota DPR, pengalamannya luar biasa. Kira-kira demikian. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya 3 tahun pernah menjadi wakil bupati, sehingga saya tahu persis tugas dan kewenangan wakil bupati, yaitu untuk menjaga pengawasan, kemudian yang berikut melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh bupati. Dan saya sendiri sebagai wakil bupati mendapatkan 11 kewenangan dari Pak Kandipo waktu itu. Sehingga kami bisa mengeksplor, kami punya kemampuan di 11 kewenangan yang diberikan. Dan insya Allah kalau saya dapatkan amanah dari rakyat, maka kami sama-sama akan mengikuti seperti saya membagi tugas beberapa kewenangan yang akan dikerjakan oleh wakil bupati. Karena wakil bupati ini adalah mitra, dia bukan musuh kita, bukan saya politiknya. Kita akan bekerja bersama-sama demi rakyat. Seperti saat ini kita sedang kampanye bersama-sama kemana-mana, tentunya bekerja pun akan bersama-sama dengan rakyat. Waktu habis.
Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, terima kasih. Mohon maaf, Kak. Kalau cuma untuk membagi, saya kira beda potu, beda pomong. Saya takutkan di situ, Kak. Olehnya memang rumusan program, rumusan visi misi yang menjadi komitmen bersama antara bupati wakil bupati ini bukan persoalan kewenangan, ini persoalan mengenai visi dan misi apakah disusun bersama atau tidak. Terima kasih. Ya, 10 tahun bersama ya kira-kira bagaimana komitmen itu untuk dibagi, bukan sekedar dibagi, tapi paling tidak rumusan terhadap visi misi dibimbang dengan di PJDD, kemudian ke FKPD sampai ke Renja dan kemudian RKA masing-masing dinas. Kira-kira bagaimana mengenai itu? Sudah cukup, baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Lepas tulu hari panggilan. Bekannya menyamarkan. Sering terjadi. Saya mantan wakil bupati dan saya juga mantan bupati. Selama saya bupati dan selama saya di wakil bupati tidak pernah terjadi cekcok. Karena masalah ini bukan kewenangan. Tapi bagaimana komitmen dibangun dari awal, bagus penanganannya, sehingga akhirnya juga bagus penyelesaiannya. Sehingga oleh sebab itu hanya pada kesempatan ini menyarankan agar ruangan wakil kepala bupati dan calon bupati punya tugas yang berbeda. Bupati itu 2 tugas, policy maker dan decision maker. Wakil bupati juga itu 2, koordinasi lintas sektor dan pengawasan. Waktu habis. Selanjutnya tanggapan oleh calon bupati nomor urut 4. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Karman. Seperti itu, memang sudah diberikan 11 kewenangan yang diberikan oleh bupati ke wakil bupati. Ketika bupati tidak terhambat cuma ada di kadang-kadang dalam kebijakan tertentu kadang-kadang wakil bupati tidak dilibatkan dan itu umur dan itu umur tenang. Sekedar yang harus menjadi mediatornya sekretaris daerah. Kemampuan sekretaris daerah untuk menjembatani itu yang tidak akan terjadi konflik antara bupati dan wakil bupati. Sehingga kalau kami saya dengan Pak Usman sebagaimana diharapkan oleh Pak Paslon nomor 2, memang sudah visi misi itu adalah visi misi berdua, bukan visi misi istiqomah, tapi itu adalah istiqomah punya visi misi. Dan itu satu yang tidak saling aku karena kita seperti itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita punya rasa saling menghargai. Waktu habis. Hadirin sekalian, saatnya Anda memberikan apresiasi tepuk tangan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati dari Bongoso pemilihan tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Sekalian, dengan segmen kedua kita lanjutkan dengan calon bupati nomor urut 1, Dr. Bertan S. Kulori, SEMM. Calon bupati nomor urut 1 dipersilakan agar menjawab pertanyaan yang penunjukan dan moderator. Bos! Asap tuh dulu. Daftar. Sumber pertanyaan pembangunan infrastruktur daerah, perkotaan dan pedesaan kode B. Asik. Baik, subtema terpilih pembangunan infrastruktur dengan kode B. Bolos jalan. Masih dalam kondisi tersegel. Izin untuk kami bacakan.
Dokter ini dokter. Pertanyaan hanya dibacakan satu kali, mohon untuk disimak dengan baik. Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 wilayah strategis, yaitu Tapa, Kabila, Suwawa, Bone Pesisir. Wilayah ini mempunyai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara optimal. Akan tetapi, ketersediaan infrastruktur seperti panjang jalan pada kondisi mantap masih 63,62%. Aman. Belum akses desa berkembang dan ketersediaan fasilitas layanan umum di wilayah tersebut masih kurang. Pertanyaan, bagaimana arah kebijakan saudara untuk menyelaraskan pemerataan pembangunan di wilayah strategis yang dimaksud untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang stabil? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Dengan adanya jarak yang begitu jauh antara ibu kota Bone Bolango dengan daerah-daerah kita, kecamatan yang jauh dari pusat kota, ini juga merupakan tantangan bagi kita. Sehingga bagaimana kita mempermudah akses pelayanan. Saya sudah lakukan untuk memutus mata rantai yang jangan jauh mengurus dokumen kependudukan. Maka saya sudah membentuk mall pelayanan publik mini di Bone Pesisir, yaitu bertempat di Kecamatan Bone Pangkai di Desa Pi. Di situ kami sudah siapkan untuk masyarakat mengurus dokumen kependudukan sebagai kebutuhan dasar manusia, rakyat. Kemudian yang berikut kami juga menyiapkan di situ untuk Satgas Pelayanan Masyarakat Miskin serta juga pengurusan izin-izin. Dengan adanya itu semua bisa terbantu. Kemudian untuk jalan-jalan yang masih kurang, yang belum lulus, ini akan menjadi tugas kita. Dan alhamdulillah kekurangan anggaran di kami, pemerintah daerah, bukan berarti kita tidak bisa membangun. Karena program aspirasi Bapak Rahmat Gobel yang terus diberikan kepada kami tahun ini ada sekitar 33 miliar, itu yang dapat mengakses, memperbaiki jalan-jalan yang memang benar-benar diperbaiki. Dan kami skala prioritas yang kami akan prioritaskan untuk kita kerjakan karena keterbatasan anggaran yang ada. Ini juga mimpi kami bila kami diberi amanah, maka insya Allah daerah-daerah yang jauh kita akan siapkan alat KTP di Pilongku, di Bulangpulu, di Bone, tapi kecamatan Bone ini daerah yang paling jauh. Jadi masyarakat untuk mendapatkan KTP bukan lainnya tidak perlu tapi cukup Waktu habis. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bu. Saya ingin menanggapi katanya bagaimana membangun Kabila menjadi kota satelit seperti Kota Talaga. Sementara membangun infrastruktur itu, Kabila ini tersandra oleh aturan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bagaimana strategi itu untuk membangun infrastruktur Kabila menjadi seperti kota satelit yang ada di Talaga? Terima kasih. Ada tata ruang. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Ada hal yang sangat menyokong Republik ini sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi masih ada daerah yang ada di Bone Bolango ini belum menikmati kemerdekaan. Itulah daerah Indonesia. Yang ketiga, saya bupati pada saat itu
Saya masalah bupati atau pejabat bahwa untuk pindah itu saya sudah rintis membuat jalan. Tahun sampai sekarang. Ini sama sekali masih terhalang komunikasi jalan yang sangat. Waktu habis, selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Ibu Bupati Gubernur. Di Banda Belango ini ada satu kawasan yang masih terpisahkan dari induk, yaitu Bone Pesisir. Masyarakat Bone Pesisir kalau mau datang ke Suawa harus lewat kota. Kira-kira bagaimana strategi Ibu untuk memudahkan warga Bone Pesisir ke Suawa? Sebaliknya, biar itu dilalui yang pada kita menyampaikan. Yang kedua adalah soal kawasan pusat pemerintahan. 4 April, ya, hampir setiap kecamatan kita tidak bisa melihat bentuk ibu kota kecamatan. Kalau kami di Istiqomah kan menyamakan itu sebagai kawasan pusat pemerintahan yang kita awal kabupaten, kecamatan, tingkat desa. Bagaimana menata ini biar itu menjadi cermin, menjadi sesuatu yang mendatangkan bahwa ada pemerintahan sampai di tingkat desa. Waktu habis. Selanjutnya tanggapan oleh calon bupati nomor urut 1. Iya, untuk pertanyaan ketiga paslon kami singkat saja karena waktunya sempit. Kabila adalah kota jasa sesuai perda. Itu juga milik kita. Dokter. Kecamatan juga ada pusat-pusat. Dokter ini bos. Pusat-pusat jasa di sini. Dan ini sudah mulai nampak. Di Suawa itu sudah mulai nampak. Khusus untuk Pinogo. Tahun ini mulai Oktober ini sudah lanjutkan. 2,5 miliar sedang dikerjakan. Kemudian Desember ini insya Allah listrik sudah akan kami selesaikan. Tapi memang Pinogo ini memang adalah kawasan hutan lindung yang tidak mudah untuk kita. Betul. Iyo. Yang setapak itu terus kita berbaik dan itu sangat berat tanah. Itu makanya air yang di bawah tanah dibanggakan jalan cepat rusak. Waktu habis. Kalian selesai. Kita sudah mendengarkan para calon bupati. Pertanyaan Segmen ketiga nanti bagaimana para calon wakil bupati menjawab pertanyaan panelis. Tema meningkatkan Orang muluskan. calon bupati dan wakil bupati Bonewolango Kepala tahun 2024.
momentum untuk mendorong bangsa dan kemajuan daerah.